Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di sini. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, yaitu tentang pembahasan soal tema 2, subtema 1. Dari ekovideo.com saya ucapkan selamat menyaksikan. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Soal nomor 13, bentuk adaptasi tumbuhan teratai yaitu ini teratai ya. Adaptasi teratai: A. Menggugurkan daunnya pada musim kemarau. B. Memiliki daun lebar dan tipis serta akar menggerungga-rungga. C. Memiliki bentuk daun seperti duri. D. Memiliki batang yang menggelembung. Yang pertama, yang A, itu adalah ciri dari pohon jati atau pohon bambu. Kemudian yang B, memiliki daun yang lebar. Nah, ini yang betul. Karena untuk yang C, daun seperti duri itu adalah milik kaktus. Sedangkan yang D, memiliki batang yang berunggah, itu adalah punyanya eceng gondok. Nah, berikutnya nomor 14. Nomor 14, batang yang tebal pada adaptasi tumbuhan kaktus berfungsi untuk, nah ini batangnya untuk apa? A. Menyimpan cadangan makanan. B. Mengurangi penguapan air. C. Mencari air. D. Bernapas di dalam air. Nah, ini batang. Jawaban yang tepat adalah A. Menyimpan cadangan makanan. Ya, untuk B, ini adalah fungsi daripada daun, mengurangi penguapan. C, ini fungsi daripada akar. Dan D, ini bernapas dalam air, tidak, karena kaktus hidupnya sudah tidak di air. Kemudian nomor 15, pohon bambu dapat bertahan hidup walaupun kekurangan air dengan cara A. Menggugurkan daun. B. Memiliki batang yang berunggah dan menggelembung. C. Daunnya lebar dan tipis. D. Batang yang tebal. Jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Karena B ini adalah milik tadi saya bilang apa, eceng gondok, menggelembung dan berunggah. Daun yang lebar dan tipis milik teratai. Batang yang tebal adalah miliknya kaktus. Jadi jawabannya A ya. Berikutnya nomor 16. Bacalah dengan teliti pernyataan berikut. A. Akar napas berada di bawah permukaan air. B. Akar napas berasal dari akar utama. C. Atau 3. Akar napas diperlukan karena habitat bakau kaya oksigen. 4. Akar napas memiliki jaringan spon. Pernyataan yang benar tentang akar napas. Nomor 1. Akar napas berada di bawah permukaan air. Ini salah. Jadi nomor yang A salah. Kemudian yang B, nomor 2, akar napas berasal dari akar utama, betul. 2 dan 4, nomor 4, akar napas memiliki jaringan spon, betul. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Karena C ini tidak, karena ada satunya, ada nomor satunya, ada nomor 3-nya, bukan. Kemudian nomor D, semuanya benar ya, salah ya. Jadinya jawabannya adalah yang B, 2 dan 4 saja. Kemudian yang nomor 17. Nomor 17, apa kegunaan daun yang lebar pada tumbuhan teratai? Kegunaan daun yang lebar pada tumbuhan teratai adalah untuk mempercepat penguapan ya, mempercepat penguapan. Berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Disebut apakah bagiannya ditunjuk? Nah, ini akar yang ke atas ini namanya akar napas. Apa fungsi bagian itu? Ya, fungsinya adalah untuk mengambil, untuk bernapas, namanya saja akar napas ya. Untuk bernapas, untuk mengambil oksigen dari permukaan air ya. Kalau yang bawah ini namanya akar utama. Yang ke atas ini namanya akar napas. Sebelum Lanjut, menonton video ini, nomor dan tombol notifikasinya. nomor 19 ya. Indonesia menyatakan kemerdekaan karena keinginan dari siapa? A. Pemuda. B. Bung Karno dan Bung Hatta. C. Seluruh rakyat Indonesia. D. Tentara Sekutu. Jawabannya adalah yang C. Seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keinginan segelintir orang. Nomor 20. Penyusun teks proklamasi dilakukan di rumah A. Bung Karno. B. Bung Hatta. C. Khairul Saleh. D. Laksamana Maeda. Jawaban yang tepat adalah di
Iya, di Rumah Laksamana Maeda. Nomor 21. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke kota mana? A. Bekasi, B. Jogja, C. Rengas Dengklok, D. Bogor. Iya, jawabannya adalah Rengas Dengklok. Ya, kalian sudah tahu semua itu, sudah sering diceritakan mendengar ceritanya. Berikutnya nomor 21, nomor 22 maksud saya. Peranan Fatmawati dalam masa persiapan proklamasi adalah A. Mengikuti rapat di Gedung Juang, B. Menyusun teks proklamasi, C. Menjahit bendera merah putih, D. Memimpin rapat para pemuda. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Menjahit bendera merah putih. Berikutnya nomor 23. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, kemarin sudah pernah Bapak sampaikan makna proklamasi itu ada 5. Di antaranya adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima adalah lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Itu makna proklamasi. Nomor 24. Siapa saja tokoh yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi? Iya. Ini sudah sering kali kita dengar tokoh-tokohnya. Di antaranya yang paling terkenal adalah Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kemudian ada Ibu Fatmawati, ada Ahmad Subarjo, ada pengibar bendera siapa? Latif Indraningrat dan Esukut. Kemudian ada yang ngetik naskah proklamasi Sayuti Melik. Ada ya yang memiliki rumah di situ ada Tadashi Maeda. Kemudian ada yang menyebarkan berita yaitu BM Dia. Itu tokoh-tokoh diantaranya dan masih banyak yang lain, banyak lagi. Nah itu cukup. Berikutnya tombol notifikasinya. Soal yang ke-25 SBDP. Berikut ini pernyataan yang tepat dari pola lantai kecuali A. Perpindahan penari, B. Ruang menari, C. Pergeseran penari, D. Pergeseran posisi menari. Jawaban yang tepat ini kecuali. Kalau kecuali berarti adalah yang tidak ada hubungannya dengan pola lantai yaitu ruang menari. Ruang menari. Berikutnya nomor 26. Nomor 26, tari sodoran berasal dari suku titik-titik. A. Dayak, B. Batak, C. Tengger, D. Minangkabau. Ya. Suku sodoran ada berasal dari suku Tengger. Kemudian nomor 27. Pola lantai sodoran adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, D. Melingkar. Ya, jawabannya adalah horizontal. Berikutnya nomor 28. Tari pendek memiliki pola lantai A. Melengkung, B. Garis lurus, C. Diagonal, D. Melingkar. Tari pendek. Tari pendek itu adalah tari dari daerah Bali. Ya. Jawaban yang tepat adalah B. Kemudian nomor 29. Ada 2 jenis desain garis pola lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Jelaskan arti masing-masing garis tersebut. Nah, ini arti garis daripada pola lantai itu apa? Itu jadi dalam pola lantai itu memiliki arti. Kalau garisnya lurus itu menandakan atau memberikan kesan bahwa tarian tersebut lembut tapi juga lemah. Sedangkan kalau melengkung itu memberikan kesan yang manis, ya, yang enak dipandang, enak dilihat. Yang terakhir nomor 30 apa sih yang belum berhasil? Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.